adab tuh kita terjemahin etika ya. Takrif adab itu adalah labdun ustu'mila lima yuhmadu kaulan wa fi'lan ya. Adab itu artinya lapad yang diperuntukkan untuk ucapan atau perbuatan yang terpuji. Nah, itu adab. Jadi beradab itu begitu. Beradab itu berperilaku, berucap yang baik. Itu beradab. Kita bilang beretika ya. Nah, adab atau etika yang pertama dibahas oleh Imam An-Nawawi itu adalah al-haya. Al-haya itu apa kemarin terjemahnya? Malu ya, malu. Terjemah daripada malu ini kemarin sudah kita bahas. Khulukun yab'atsu ala tarkil qabihi wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dzil haqqi. Akhlak nih diterjemahkan lagi ya. Akhlak tuh kata Al-Amin Al-Qurdi adalah hayatun rasikhatun fil qalbi tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi ihtiyajin ila fikrin wa ruwiyatin. Itu akhlak. Jadi kondisi batin yang mendalam, yang mengakar bahasa kita, yang karena kondisi batin yang mengakar itu muncul perbuatan atau ucapan dengan mudah, tanpa harus berpikir, tanpa harus mempertimbangkan. Oh, itu akhlak. Jadi malu ini akhlak, kondisi hati berarti ya, kondisi batin kita. Yang karena akhlak tersebut mendorong pemilik akhlak itu untuk ninggalin al-qabih. Al-qabih itu ucapan, sikap atau perbuatan yang jelek. Tak mesti haram ya, qabih itu. Tak mesti haram. Kalau haram jelas qabih ya, jelek. Makruh pun termasuk qabih. Atau dalam pandangan etika saja tak baik. Oh gitu. Misalnya kita duduk semeja dengan emak dengan bapak di meja makan, dah dihidangkan makanan, minuman, bapak ibu kita belum ngambil, kita dah duluan ngambil. Coba haram tak kira ngambil makanan? Haram tak? Tidak. Betul lah. Tapi etika tak nganggap baik. Paham ya? Nah, malu makan mendahului ibu dan bapak. Nah, itu malu yang baik itu. Nah, karena secara budaya ya itu tak baik ya. Secara budaya tak baik. Ah gitu. Sekali lagi, hakikat malu itu kata ulama adalah khulukun, kondisi batin, yab'atsu sahibaha ala tarkil qabih, yang karena akhlak tersebut seseorang ninggalin yang buruk, baik ucapan, sikap atau perbuatan. Wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzil haqqi. Kemudian karena sikap batinnya tadi juga
dia ninggalin hal-hal yang bisa mengurangi hak orang lain yang harus menerima dari kita. Paham? Hak murid apa, Pak? Haknya murid apa? Diajar. Diajar dengan baik. Nah, sang guru malu, gitu kan? Kalau ngajar asal-asalan, kalau ngajar tak persiapan. Nah, guru malu oleh murid karena belajar asal-asalan, ngajar asal-asalan, ngajar asal ngajar, tak mempersiapkan diri, itu malu yang baik. Dua. Kita punya istri. Istri itu kan dzil hak namanya. Orang yang memiliki hak yang harus kita tunai ke dia, kan? Paham, Pak? Nah. Maka kita memberikan kepadanya sesempurna mungkin. Kenapa? Malu kalau hak dia tak terpenuhi dengan sempurna, gitu, Pak. Maka sebelum beras tuh habis, betul-betul habis, kita dah nyiapin. Oh, gitu, Pak. Ngapa? Malu, takut diminta beras karena dah habis. Malu oleh istri. Kan istri itu punya hak dari kita, betul lah? Itu namanya istri itu dzi haqqin, pemilik hak, betul? Nah, kita punya kewajiban memberikan haknya. Maka kita memeriksa wadah beras istri kita tuh, oh masih ada. Jadi jangan sampai istri itu nak masak, tak ada yang nak dimasak, karena kita tidak mempersiapkan haknya. Maka kita memeriksa tempat berasnya. Kenapa? Malu, jangan sampai dia minta beras. Itu bagus malu tuh, malu yang bagus itu. Paham ya? Itu artinya kita apa? Menyempurnakan diri dalam memenuhi hak orang lain. Hak orang lain itu dalam hal ini istri. Ibu kita, bapak kita punya hak, betul lah, dari kita. Hak mereka apa? Kalau tak mampu, mereka punya hak untuk kita nafkahi. Paham? Mereka punya hak untuk kita hormati. Mereka punya hak untuk kita layani. Nah, kita malu kalau pelayanan, penghormatan, nafkah yang kita berikan kepada mereka tidak sempurna. Maka uang yang dikasih pun tidak yang lusuh, melainkan uang yang betul-betul kalau dia nengok tuh bahagia. Paham enggak? Oh, gitu. Pernah saya dengar ceramahnya Agim, betul lah, ceramah Agim. Jadi kesempurnaan infak tuh gitu katanya, bukan hanya milih yang nominalnya cukup, tapi juga yang kita masukkan tuh yang kualitasnya mantap. Jadi beda kualitas uang 50.000 yang masih seger gitu kan, dengan kualitas uang 50.000 yang sudah lusuh, meskipun nilainya sama-sama 50. Kenapa? Orang yang nerima tuh bahagianya tuh lain, betul lah? Kita nerima gaji dari bendahara, duitnya tuh 1000-an, bahkan ada receh 500, jumlahnya 3 juta. Coba bayangkan, coba segede apa amplopnya tuh, betul lah? Dengan 100 ribuan dalam amplop yang masih utuh, betul? Duitnya,
itu kan berarti bendahara itu apa? Memenuhi hak orang. Maka dia berupaya pergi ke BI nukerin duit. Kenapa? Malu dia kalau hak orang lain tidak dipenuhinya dengan sempurna. Oh, itu malu yang bagus. Paham ya? Ulang ya sekali lagi. Khuluqun yab'asu ala tarkil qabihi wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dzil haqqi. Akhlak, sikap batin yang mendorong pemilik akhlak itu untuk ninggalin ucap, sikap dan perbuatan buruk dan mencegah dia dari melakukan hal-hal yang tidak sempurna di dalam memenuhi hak orang lain. Nah, itulah malu. Paham Pak ya? Nah, berarti nih, termasuk baik kalau kita pagi-pagi sebelum saatnya ngajar sudah ada di tempat. Ngapa? Karena kita malu kalau hak murid itu diberikan pas-pasan. Oh gitu. Jadi servisnya itu orang yang malu itu super gitu. Paham Pak ya? Harusnya masuk 7.30, dia 7.20 udah standby. Karena kalau 7.30 kan berarti servisnya itu pas-pasan aja, tak lebih kan. Tapi dia 10 menit sebelum memberikan servis layanan sudah standby. Ngapa tak pas saja? Malu, takut orang dah datang. Berarti malu yang bagus itu. Paham Pak ya? Nah, seperti yang dikisahkan di hadis nomor pertama tadi. Rasul lewat dengan sahabat, ada seseorang sedang nasihati saudara dia. Mungkin dia melanggar. Dia nasihatinya tuh, kamu tuh buat begitu bikin malu kami. Kata Rasul, biar aja. Dia sedang menasihati saudaranya karena malu dia dengan perbuatannya itu. Lalu Rasul sabdakan, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dalam kitab Mukhtarul Ahadis disebutkan di antara hikmah-hikmah orang-orang terdahulu itu ada ungkapan yang terkenal, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nah, kalau kamu dah tak punya malu lagi, buat saja apa yang kamu mau. Buat saja apa yang kamu mau. Kalau kamu dah tak ada malu. Coba Pak, maling jelek tak? Ngerampok tengah pasar jelek tak? Jelek kan? Dua-duanya jelek kan? Mana yang paling jelek? Maling atau ngerampok? Ngerampok ya. Kenapa? Dah tak ada malu Pak. Ngerampok tuh kan terang-terangan, ngasih wajah. Ha, tengok nih. Kalau berani kejar kata dia. Sini, handphonemu. Tengah pasar loh. Semua orang nengok. Kalau maling kan tak begitu. Maling tuh dia berupaya untuk mengambil hak orang dari tempat penyimpanannya dan berupaya untuk tak diketahui oleh orang. Itu maling. Sirkoh. Maling ini masih memperhitungkan malu. Apalagi pakai topeng kan? Kenapa? Dia menjaga wajahnya untuk tak diketahui orang lain. Ini maling teladan Pak. Maling yang masih punya malu. Paham Pak?
Oleh karena itu hadirin, ini mohon maaf, pernah dengar dah istilah mujahirin? Pernah dengar dah? Mujahir. Siapa mujahir itu? Mujahir itu kata baginda Rasulullah yang tadi malam dia berbuat maksiat, Allah tutupi sampai datang subuh, dia bongkar dengan menceritakan itu maksiat kepada orang lain. Maksiatnya Allah benci, tetapi lebih Allah benci sikap dia itu, ijharnya itu. Ijhar itu apa? Membuka tabir yang Allah sengaja tutupkan atas kemaksiatan. Nah, di antara rahasianya itu apa? Tak ada malu lagi dia. Tak ada malu lagi. Padahal harusnya malu bermaksiat itu bukan hanya oleh Allah, tapi pun malu oleh manusia. Paham ya? Itu mujahir. Kita dulu ya Allah degil minta ampun, betul lah. Bahkan setelah berumah tangga pun masih degil. Jelang-jelang pensiun baik kita, dah tahu masjid, dah tahu salat, dah tahu puasa Ramadan. Awas Pak, kadang datang godaan tuh. Kita ngumpul dengan orang-orang yang sudah lama baik, betul lah. Di situ kadang kita terpancing. Kita bercerita tentang masa lalu kita yang buruk. Dulu kita tidak sholat, dulu kita pernah zina, dulu kita pernah mabuk, bahkan tetangga istrinya tuh pernah kita selingkuhi. Kita omongkan di depan orang-orang yang menurut kita teman baik dalam kebaikan. Awas Pak, ini kadang-kadang dorongannya itu karena merasa sudah sadar. Padahal mohon maaf, ini perbuatan tercela, betul lah, perbuatan tercela. Kalau kita sadar berbuat dosa dan orang tak ada yang tahu, mohon maaf, jadikan itu rahasia kita dengan Sang Maha Pencipta. Tak usah lagi cerita dengan orang. Kenapa? Itu tanda bahwa kita masih kekurangan rasa malu. Mujahir namanya. Paham ya? Oleh karena itu maka Rasulullah ketika ada orang datang kepada beliau ngaku berzina, Rasul tak mau tanggapi Pak. Beliau palingkan wajah dari orang itu. Orang itu ngomong lagi, Rasul malingkan lagi wajah beliau. Sampai Rasul mengklarifikasi, mungkin kamu bukan gituan, tapi setakat cium. Enggak Rasul. Paham Pak? Jadi kalau kita sudah nyadar melakukan tindakan zina, tak usahlah cerita banyak dengan orang, sudah tinggal tobatan. Tak usah lagi cerita. Kemudian kalau bertanya di depan forum orang banyak, jangan ceritakan keburukan itu kita yang melakukan. Pak, mohon maaf, dulu saya, gitu kan, pernah bla bla bla, itu dosa loh. Tak usah itu. Kalau mau bertanya begini, Pak, bagaimana hukum orang yang melakukan begini-begini? Tak harus nyebut nama diri atau inisial orang. Paham Pak ya? Oleh karena itu Pak, kita harus malu mempermalukan orang. Malu mempermalukan orang itu ciri bahwa kita punya iman. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, kalau kamu bermaksud menasihati orang, nasihatilah orang itu dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan nasihatmu di depan orang banyak itu bukan nasihat kata beliau, tapi fadihat. Beda dong. Nasihat, fadihat. Kalau fadihat apa artinya? Mempermalukan, membongkar rahasia orang. Nasihat saja ada etikanya, jangan sampai masuk kepada mempermalukan. Orang yang mempermalukan orang tanda bahwa dia tidak punya malu. Kenapa? Kalau dia punya malu, dia akan membayangkan bagaimana malunya diriku kalau diperlakukan oleh orang seperti aku memperlakukan dia. Paham ya? Nah, itu tanda bahwa dia tidak ada malu.
Kemudian kata Imam Al-Junaid, Abil Qasim Al-Junaidi rahimahullahu taala, kata beliau ini tokoh sufi ya, ru'yatul ala'i wa ru'yatut taqsiri fayatawalladu bainahuma halatun. Ulang ya, ini Al-Junaid ini Al-Baghdadi ya, hidup di Baghdad. Kata beliau begini, al-haya'u ru'yatul ala'i wa ru'yatut bainahuma halatun tusamma haya'an. Malu itu adalah memandang nikmat dan memandang kekurangan, sehingga lahir dari dua sikap itu satu keadaan yang disebut malu. Jadi keadaan antara ru'yatul ala dan ru'yatut taksir melahirkan haya. Paham ya? Malu melahirkan malu. Sadar kita dihidupkan Allah, sadar kita dirizki Allah, sadar kita dijaga Allah, maka malu kita kalau tak ngabdi kepada Allah itu. Paham ya? Karena kita telah sempurna di servis Allah, maka kita pun melayani Allah dengan sempurna. Jadi tidak asal sholat, tapi sholatnya pun dipenuhi, baik yang rukunnya, yang sunnahnya, yang etikanya. Maka ada bimbingan sholat Jumat, betul tak? Khudhu zinatakum inda kulli sholatin. Ambil pakaian terindahmu setiap kamu hendak sholat. Coba yang wajib ketika Bapak sholat, pakaian itu dari mana ke mana? Yang wajib loh, tak boleh tidak. Dari pusar ke, berarti Bapak sarungan aja dah sah sholat dah? Sah, asal Bapak naruh ujung sarung di atas pusar. Berani Bapak sholat sini gitu? Sah sholat Bapak? Sah, betul lah. Tapi tidak kita, betul lah. Kenapa? Malu. Oleh siapa? Oleh Allah. Malu oleh kawan sebelah. Maka kita memakai gamis, maka kita memakai baju takwa, maka kita memakai kain sarung. Sarungnya pun kalau sudah bau tak dipakai. Kenapa? Kita sedang menunaikan hak Allah. Paham Pak? Melihat apa? Ala nikmatnya. Nah, itu. Jadi al-haya itu satu keadaan di antara ru'yatul ala wa ru'yatut taksir, melahirkan sifat malu. Nah, selanjutnya hadis kedua, baginda Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim, sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Kata baginda Rasulullah begini, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman tu ada 70, di lain riwayat ada 90, ada 60. Bid'un, bid'un itu bilangan antara 3 dan 9, itu bid'un. Bahasa kita apa? Iman itu ada 70 lebih cabang, 70-an lebih cabangnya itu. Jadi iman itu diibaratkan, ini kan ibarat kan, tasbih namanya. Su'bah itu kan biasanya di pohon kan, cabang.
Itu iman tuh diibaratkan kayak apa? Kayak pokok. Pokok kan biasanya satu kan? Nah, dia punya cabang, punya ranting-ranting. Nah, kata baginda Rasul, rantingnya ini 70-an lebih. Mohon maaf nih Pak, dalam bahasa Arab kalau dibilang 70-an itu bukan berarti benar-benar 70, artinya banyak. Bahasa untuk menyatakan banyak, nah, diambil satu bilangannya itu 70. Sehingga kalau dihitung cabang iman tuh mungkin lebih dari 70. Boleh jadi 100, 200. Itu Pak ya. Nah, kata baginda Rasulullah begitu. Iman tuh cabangnya 70-an lebih. Di lain riwayat 60-an lebih. Cabangnya itu, rantingnya. Jadi imannya satu, betul lah, pokok gitu kan. Cabangnya, cabang pun ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas kan. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Seutama-utama cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Luar biasa. Maka beruntung kita, betul, oleh Allah dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Ngapa beruntung? Dalam hadis, Bapak dengarin ya, hadis nih luar biasa ini, kabar gembira lah untuk kita yang ya sholat tak banyak, puasa tak banyak, betul lah, sedekah apalagi. Apa kata baginda Rasulullah? Man qala la ilaha illallahu dakhalal jannata. Siapa orang mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga dia. Sahabat ada yang nyanyi, wa in zana wa in syaraqa ya Rasulullah. Meskipun dia tuh zina dan maling wahai Rasul. Apa jawaban baginda? Wa in zana wa in syaraqa. Meskipun yang ucap la ilaha illallah itu zina dan maling. Penasaran nih, yang nanya nih sahabat heran gitu, kok sakti kali la ilaha illallah. Nanya lagi, macam tak percaya dengan jawaban pertama. Wa in zana wa in saroko. Meskipun dia zina, meskipun dia maling Rasul. Wa in zana wa in saroko. Jawaban Rasul begitu, meskipun dia zina, meskipun dia maling. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saroko. Meskipun dia zina, meskipun dia maling Rasul. Wa in zana wa in saroko. Meskipun dia maling, meskipun dia zina, ngucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Bukan artinya maling halal Pak, bukan artinya zina halal, enggak, Rasul tak ada bilang begitu. Saking sakralnya la ilaha illallah. Maka hati-hati kalau orang sudah berucap la ilaha illallah, jangan kita kafirkan. Allah saja menghargai Pak. Siapa dah mengucap la ilaha illallah, silahkan masuk surga. Tapi tak ada nutup kemungkinan mampir dulu di neraka kan? Tak menutup kemungkinan. Sebagaimana tak menutup kemungkinan Allah tarik langsung ke surga. Wong surga punya Allah kok, ngapa pula kita ya repot ngatur? Betul lah. Surga punya Allah, neraka punya Allah. Paham ya? Nah kata baginda Rasulullah di riwayat Bukhari dan Muslim nih, fa'afdaluha la ilaha qaulu la ilaha illallah. Seutama-utama ranting iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti dia ranting yang paling besar ya, lanting yang paling besar. Karena ada ranting itu, cabang tuh ya, cabang pokok itu kan di bawah paling besar, terus makin ke atas kecil kan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan serendah-rendah maksudnya, kalau ranting itu mungkin sekecil-kecilnya, betul lah. Sekecil-kecilnya dia punya ranting iman tuh
adalah imatatul adza anit thariq, buang hal yang bisa melukai diri atau orang dari jalan. Dari jalan ramai, dari jalan yang biasa dilalui orang, di situ ada lubang, kita tutup pakai tanah biar Honda orang tak jeduk. Betul lah. Ada pasir, kita sapu agar orang ngerem tak jatuh. Modalnya kan cuman ngambil, ada paku ngambil, modalnya gitu aja. Betul lah. Maka disebut oleh Rasul apa? Itu serendah sekecil-kecilnya ranting iman. Karena modalnya kecil kan, tinggal mau aja buang paku. Betul lah. Membersihkan apa tadi, pasir pakai tanah, pakai kaki supaya tak gitu kan. Itu cabang iman loh Pak. Ya berarti membersihkan parit yang menggenang, itu cabang iman juga. Betul lah. Ya tak usah saklek kali lah. Betul lah. Nyari jalan terus paritnya mangpet, ya mangpet parit itu kan ngelukai orang juga, betul. Sekarang apalagi kita tahu ada jentik di situ kan, bisa mengakibatkan sarang nyamuk. Oh ini sholat orang tak usuh nih, bisa kinah nih kita bersihin. Itu cabang iman. Cabang iman. Betul lah. Nah, itu. Berikutnya kata baginda Rasul yang nyambung ke judul nih, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah satu cabang daripada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah satu cabang daripada iman. Maka kalau kita masih ada malu untuk berbuat maksiat, tanda bahwa di kita iman masih ada. Jangan kelahi nak, bapak yang malu. Oh betul lah. Nah, itu betul lah. Bu kalau keluar tuh pakai kerudung lah, malu bapak. Bagus itu, malu itu. Betul lah. Nah jangan terlambat masuk sekolah tuh, malu nanti bapak ditelepon bu guru. Bagus tuh, malu, bagus itu. Paham ya? Nah itu. Jangan kuat-kuat lah teriak tuh, malu kita. Itu bagus. Coba Pak kalau orang tak ada malu, ya Allah. Malu kita nengoknya. Orang kalau tak ada malu, kita yang nengok yang malu. Betul lah. Kita yang menyaksikan yang malu. Kalau malu orang sudah tidak ada. Maka mohon maaf nih Pak. Dulu di bab an-nahyu anis su'al ya, gitu. Apa namanya? Larangan untuk meminta-minta. Bapak masih ingat? Apa yang akan diterima oleh orang yang kesenangan di dunianya minta aja. Nanti katanya di akhirat hilang dia punya daging muka. Daging muka dia tuh hilang. Kenapa? Karena waktu dia meminta-minta di dunia nih, yang dia jual adalah wajahnya. Memelas Pak, betul lah. Modal orang minta-minta apa? Memelas. Tak ada orang minta-minta pakai dasi. Ininya make upan, glowingan, enggak. Betul lah. Meskipun rumahnya boleh jadi lebih hebat dari orang yang ngasih. Dia memakai pakaian yang tak pernah ganti. Suaranya lirih, betul lah. Nah nanti hukuman akhiratnya apa? Hilang daging muka dia. Kenapa? Itu waktu di dunia dijadikan modal dia untuk mempermalukan dirinya di hadapan orang. Cuman mohon maaf Pak, meskipun meminta-minta itu jelek, Bapak jangan coba-coba hardik peminta-minta. Quran ngebimbing, kalau mau ngasih, ngasih dengan baik. Kalau mau menolak, tolak dengan baik. Jangan menghardik. Paham Pak? Sudah tak ngasih, menghardik lagi. Kita dapat kena tuh. Betul lah? Kena. Bahaya kalau tak ngasih, sudah bilang aja, mohon maaf. Lebih senang dia kan? Ketimbang ngasih tidak, cakap kita menyakitkan. Awak kemarin minta, sekarang minta. Mikirlah. Kan sakit tuh, betul lah?
Atau janji palsu, besok ya, oh datang mobil kita datang, oh ini yang ngasih besok, minta lagi besok ya bapak nih, besok lagi ya kan, apa nama PHP namanya, pemberi harapan sudah aja jujur, mohon maaf, lebih senang dia, betul lah. Kenapa hukuman orang peminta-minta di dunia di akhiratnya macam itu? Hilang, bahasa kita apa? Hilang urat malu, betul lah. Nah, malu itu biasanya di sini. Maka orang malu itu apa? Yang merahnya rambut atau wajah? Wajah, betul lah. Coba orang yang merasa malu atau dipermalukan, betul lah. Yang merahnya nih ini di sini, betul lah. Gitu. Makanya merah tersipu sipu kan. Malu. Dia sembunyi-sembunyi, kamu, aduh. Oh gitu, betul lah. Wajahnya memerah. Nah nanti hukuman akhirat pun sama, ya. Orang yang tak ada malu di dunia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu katanya hilang daging wajah. Tapi awas malunya yang gitu ya, yang seperti kita jelasin tadi. Kalau malu untuk berbuat baik, nah ini sebagian ulama menyebutnya bukan malu yang di kategori ini. Dia punya ilmu, pernah mondok, pandai, betul lah, sehat, suruh ngajar, malu sampai meninggal tak ada pernah diajarkan ilmunya itu. Ini malu yang jelek, malu yang menghalangi dia untuk melakukan kebajikan. Tapi kalau malu karena ada orang yang kita rasa sejajar dengan kita, bahkan lebih dari kita lebih mendahulukan dia, itu bagus Pak, betul lah. Bahkan orang yang tak ada basa-basi itu kan secara budaya kita jelek, betul lah. Tak ada basa-basinya kata. Macam dia aja yang pinter seorang. Ada begitu kan? Makanya itu ada kita basa-basi, padahal kita dah tahu dia punya tugas, dia masih bilang, Pak silakan Pak. Udahlah Bapak aja. Ini dalam budaya kita bagus kan? Bagus. Maka Pak, saya dengar ceramahnya Gus Baha. Kata Gus Baha, ada sahabat Rasulullah tuh yang malu untuk bertemu Rasul. Makanya jarang beliau sahabat itu ketemu Rasulullah. Nengok wajahnya tuh luar biasa wibawanya, gitu katanya. Ada juga sahabat tuh yang oleh Allah ditonjolkannya tuh apa? Pengen ketemu, rindu pengen ketemu Rasul. Kalau tak ketemu, tak nengok sehari, macam ada yang hilang. Ada yang begitu. Dua-dua mendapat pujian, betul lah. Oleh karena itu maka tak semua sahabat, betul lah, kita dapati riwayat hadisnya, betul lah. Itu karena mungkin itu tadi intensitas mereka bertemu dengan Rasulullah itu mungkin, betul lah. Itu mungkin mereka dapat ilmu tuh dari sahabat yang ngumpul dengan Rasul. Bagaimana? Jadi tak semuanya informasi itu tidak semuanya dari Rasul, mungkin dari sahabat-sahabatnya. Kayak Mu'adz bin Jabal kan punya santri juga di kampungnya, betul lah. Beliau punya masjid, imam sendiri. Makanya kan ada katanya makmumnya yang komplain dengan Rasul kan, betul lah. Artinya apa? Ya Mu'adz bin Jabal dapat ilmu dari Rasul, disebarkan di kampung. Nah itu. Jadi awas Pak, ya malu yang seperti itu yang menghalangi kita daripada kebaikan, itu bukan malu yang kita ceritakan di sini, yang merupakan bagian daripada iman. Paham Pak ya? Nah, itu. Malu untuk berbuat dosa, nah itu. Malu untuk berucap yang tidak pantas, betul lah. Malu untuk melakukan hal-hal yang menurut etika tidak pantas, betul lah. Itu malu-malu yang baik. Ada sekarang malu membuang sampah sembarangan, betul lah. Itu kan tak ada dalam Quran membuang sampah itu larangannya kan, betul lah, tak ada. Itu. Tapi budaya kita menyebut buang sampah sembarangan itu ternyata trouble dan problem. Kalau Pinang mungkin belum sebegitu. Coba Bapak lihat Jakarta, betul lah.
Saya pernah tinggal di Cirebon, ya Allah, itu Cirebon kan laut Pak, kayak kita gini. Itu sepanjang pantai ada Irma, saya lihat, ya Allah, plastik tuh entah berapa kilo ke tengah tuh. Tak ada lagi ikan yang bisa tuh. Akibat hilang rasa malu, apa? Buang sampah sembarangan. Maka di salah satu jalan di sini, ya Allah, ngeri saya bacanya. Binatang katanya, jangan buang sembarang, jangan buang sampah di sini. Bukan lagi orang, mas ya. Ada, saya bukan ngarang ya. Hari-hari saya kalau balik kerja lewat situ. Binatang, jangan. Tak lagi disebut orang, saking geramnya. Berarti buruk kan, buang sampah sembarangan. Ini ada jalan, ini ada pagar, rumah di sini. Di sini ada ini trotoar. Dibuanglah sampah di situ dari perumahan lewat sini. Geram mungkin dia tiap hari bakar sampah kan, baunya kan ke rumah dia tuh. Hanya geram. Tadi tuh lagi mohon jangan buang sampah di sini, enggak. Binatang jangan buang sampah di sini, ya Allah. Berarti malu buang sampah sembarangan itu bagian dari iman. Syu'batun minal iman. Ngapa mas? Ini kan ada kesempatan untuk korupsi nih. Malu nanti istriku macam mana kalau aku kena tangkap. Ini bagus nih Pak, masih ada malu. Kata istrinya, tak usah bang, malu kita, udahlah, malu tuh kan belakangan, yang penting kita kaya. Oh itu ngeri tuh, ngeri itu Pak. Sudah hilang rasa malu. Jangankan akhirat Pak, dunia aja kita ini, nauzubillah, kalau udah hilang rasa malu, kita akan dipermalukan oleh diri kita sendiri. Nah itu. Bahkan dalam kitab Al-Barjanji ya, kalau Bapak masih senang baca Barjanji, disebutkan Rasulullah tuh diantara sifat atau akhlak baiknya itu apa? Syadidal haya'i wat tawadu'. Nah, Rasul itu adalah makhluk Allah yang sangat-sangat besar rasa malu dan tawadunya, rendah hatinya itu betul-betul Rasul itu rendah hati, sehingga Rasul tak segan-segan meminta pendapat daripada sahabat-sahabatnya untuk strategi-strategi dakwah ya, untuk strategi-strategi perang. Banyak kan kisah-kisah itu, padahal beliau kalau mau kan tinggal nerima wahyu aja. Tapi tak segan Rasul di perang Honda, betul lah, di perang Badar pun sama. Beliau masih nanya dengan sahabat. Itu tawadhu namanya, rendah hati. Kalau tinggi hati lain Pak, ngerasa diri songong sendiri. Karena tua, karena berilmu, karena kaya, karena pangkat, orang tuh dianggap kecil, tak dihargai. Itu takabur namanya. Kalau Rasul tidak. Padahal berita langit itu tiap hari datang kepada Rasul. Nah habis ya tentang malu nih, insyaallah besok pindah ke judul yang baru, hifdzus sir, menjaga rahasia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.